Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Eko Suyitno, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Ketanggung Sampang, Kabupaten Cilacap. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah yang saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Sebelumnya saya melakukan pembelajaran sehari-hari memberi materi pelajaran kepada siswa dengan sama rata. Strategi yang digunakan juga sama satu dengan yang lainnya tanpa memberi kebebasan kepada siswa untuk berekspresi sesuai minat dan gaya belajarnya. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih paham bahwa memenuhi kebutuhan siswa secara adil bukan berarti harus sama penanganannya, tetapi adil adalah memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan yang siswa butuhkan. 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan cara pandang saya tentang pembelajaran diferensiasi sangat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran menjadi lebih maksimal sehingga hak setiap siswa untuk mendapat pendidikan dapat terpenuhi. Dengan mengetahui materi modul 2.1, saya menjadi lebih paham akan kebutuhan belajar siswa atau kesiapan belajar, minat, dan profil belajar atau gaya belajar, serta menjadi tahu strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi memang banyak sekali tantangannya. Namun, kita sebagai guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak siswa untuk mendapat pembelajaran yang layak dan bermakna. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya yakin bahwa siswa saya mendapat hak pembelajaran yang layak. Saya percaya dengan pembelajaran diferensiasi tersebut, siswa akan lebih merasa berkesan dan materi pelajaran akan tersampaikan dengan baik. Saya memimpikan siswa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Tujuan pembelajaran jelas. 2. Kebutuhan belajar murid terpenuhi. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Benar sekali, dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua siswa mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Guru melayani kebutuhan siswa yang beraneka ragam dengan memetakan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, strategi diferensiasi juga perlu dipilih sesuai kebutuhan, sehingga dengan hal tersebut, siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. 1. Readiness adalah kesiapan belajar murid, di mana murid memiliki keterampilan dan pemahaman sebelumnya tentang suatu pelajaran. 2. Minat murid adalah suatu hal yang menjadi pemicu keinginan tahuan murid. Hal ini sangat bermanfaat untuk melihat kemana mereka ingin belajar.
3. Profil belajar murid adalah cara belajar murid yang disukai. Cara yang digunakan beraneka ragam, antara murid yang satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan. Selanjutnya, strategi diferensiasi. A. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Guru dapat mengukur kesiapan murid atau readiness, contoh gambar, video, benda. B. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami informasi yang dipelajari. Cara dengan kegiatan berjenjang untuk membangun keterampilan yang sama tapi dilakukan dengan langkah berbeda. Membuat daftar tugas terkait kebutuhan individu murid. C. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan murid yang ditunjukkan kepada guru. Produk mencerminkan pemahaman murid dan tujuan yang diharapkan. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.